Oke sobat, balik lagi bareng gua di sini di Jiwa Channel. Oke, jadi di video kali ini kita akan kembali mengulas satu unit Yamaha NMAX nih. Jadi di depan gue udah ada Yamaha NMAX. Kita akan bahas part apa aja yang melekat di motor ini dan berapa harga per part yang melekat di motor ini. Oke, seperti biasa buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak. Asik. Oke, jadi seperti biasa kita bakal review bareng ownernya atau pemiliknya langsung. Jadi kita akan ulas motor ini secara detail dan terperinci pastinya. Oke, sekarang kita akan panggil pemiliknya. Tapi sebelum pemiliknya datang, klik dulu tombol subscribe yang ada di pojok tuh di pojok boy. Udah kan? Oke, langsung saja kita panggil pemiliknya. Ini dia. Jatuh dari langit nih? Enggak. Enggak. Oke, perkenalkan namanya siapa nih boy? Indra. Indra. Ya. Oke, jadi Indra gabung di klub mana nih? Enggak ada. Enggak ada. Jadi solo player ya. Asik. Jadi ini Indra solo player dia. Mau ngomong tentang motor ini Indra, apakah bersedia untuk di-review secara detail dan terperinci untuk kali ini? Siap. Tos dulu boy. Damn. Oke, jadi ngomong-ngomong nih NMAX tahun berapa nih? Tahun 2015. 2015. Jadi ini yang non ABS ya? Yang ABS. Yang ABS. Oke, jadi ini NMAX tahun 2015 yang ABS boy. Oke, jadi kita akan bahas dari bagian atas dulu ya. Oke, untuk hand grip ini menggunakan Hand grip menggunakan Rizoma yang warna gold. warna gold. Ini harganya 190. 190 untuk hand gripnya doang ya. Kemudian untuk bar end menggunakan Black Diamond yang ada aksen goldnya juga. Itu harganya sekitaran 60.000. 60 ribuan ya. Kemudian untuk gas spontan Gas spontan menggunakan KTC HTC. Itu harganya berapaan boy? 300 udah lengkap Sama holder. molder. Sama holder kanan. Jadi untuk holder kanan dan gas spontan ini menggunakan produk dari KTC boy. Oke, kemudian lanjut untuk spion nih. Spion menggunakan MSX Racing MSX yang Racing. Ini harganya sekitaran 140. 140 ribu. Jadi terlihat makin elegan ya. Oke, kemudian kita beralih pada bagian master rem nih. Untuk master rem ini menggunakan apa nih boy? Menggunakan Kitako kanan kiri ya. Kitako yang racing kanan kiri. Jadi harganya berapa nih boy? 19 udah lengkap sama switch sama Tabung. big. Oke, jadi 19 udah komplit ya kanan kiri beserta bracket tabungnya juga ya. Dan tabung KTC yang big. Jadi harganya 1.900.000 boy. Oke, kemudian untuk stang Menggunakan Black Diamond yang gold. Black Diamond yang gold series. Ini harganya 1.100.000. 1.100.000 ya. Jadi pada bagian atas atau kokpit ya. Jadi ini aksen gold semua nih. Jadi makin elegan banget nih boy. Oke, kemudian kita beralih pada bagian ada voltmeter juga nih boy. Ya, ada voltmeter. Itu menggunakan yang apa nih? Yang Rizoma ya. Ini harganya sekitar 60.000. 60 ribuan ya. Jadi ini fungsi banget nih boy. Karena NMAX kan nggak ada starter kakinya ya. Ya. Jadi kalau aki tekor, jadi kalian bisa membaca dari indikator yang ada di voltmeter boy. Oke, kemudian pada bagian panel-panel juga udah di karbon juga nih. Karbon WTP. Karbon WTP ya. What the fuck? What the fuck? Water transfer paint. Ini habisnya berapa nih boy? Sekitar 3,5-an lah sampai 4 juta. 3,5 sampai 4 jutaan ya. Karena hampir di seluruh sisi panel-panel ya. Jadi ini menggunakan karbon yang WTP boy. Oke, kemudian ini banyak bolt pro bolt juga nih. Enggak terlalu. Nggak terlalu ya. Jadi untuk bolt pro bolt ini habis kisaran berapa nih boy? Sekitar 180 ribuan. Oke. Kemudian untuk windshield ini menggunakan Ochito yang Seibok. Itu harganya berapaan boy? 100.000. 100.000 ya. Jadi ini yang warna clear ya. Yang sangat bening sehingga karbon pada panel-panel terlihat jelas ya dari depan ya. Oke, kita beralih pada bagian di dashboard nih. Ada tutup kunci juga nih warna gold. Ini menggunakan yang apa nih boy? Yang Agras ya, warna gold juga. Ya. Itu harganya 100.000. 100.000 ya. Jadi aman ya. Aman. Karena misalnya kalau malam-malam pas nyolok kunci kan biasanya meleset nih. Jadi nggak lecet ya pada bagian aslinya. Oke, kemudian untuk tutup tangki nih. Tutup tangki menggunakan yang Fastback. Itu harganya 150 ya. Jadi terlihat makin elegan bro. Perpaduan warna emas dan karbon jadi makin eye-catching punya nih. Oke, kemudian untuk jok menggunakan yang MBTEC ya. Jadi ini habisnya berapa nih? 750 Untuk customnya doang? Ya, TT ya, jadi ditukar tambah dengan standarnya atau trade in. Ini menggunakan yang MBTEC
Ini harganya 750 boy. Kemudian untuk behel belakang juga udah dipotong nih. Udah dipotong. Ditukar, tinggal nambah 200. Di TT nambah 200 ya. Oke, mantap nih boy. Kemudian ductile juga udah diganti. Untuk lampu rem belakang. Lampu rem belakang menggunakan GPA yang Super Red super red ya. full red. Yang full red. Itu harganya 850. 850. Oke, kemudian Itu udah di-upgrade juga. Jadi super white. Yang RGB. Oh, RGB nih. Ya. Oke, jadi warnanya bisa disesuaikan dengan keinginan kalian nih boy. Untuk upgrade-nya habis berapaan boy? Stop lamp sama JPA depan sekitar 1,5. Jadi stop lamp sama sein-nya ya. Ya. Jadi di-upgrade menggunakan warna yang RGB. Jadi bisa disesuaikan dengan warna keinginan kalian. Jadi menggunakan remote ya. Ya, remote. Oke, kemudian kita beralih ke headlamp depan dulu nih. Untuk headlamp depan ini udah di custom juga nih boy. Udah. Itu perubahannya apa aja nih yang melekat di sana nih? Cuma nambahin Proji 2 sama lampu tembak lagi 2. Proji 2 sama lampu tembak lagi 2 ya. Jadi ini lampunya udah facelift ya. Udah. Itu habisnya berapa nih untuk bagian headlamp depan nih? Kalau facelift belinya 1,5. Headlamp depan habisnya sekitar 2,5 lah. Sama alis yang RGB. Jadi kisaran 4 jutaan ya. Jadi untuk bagian depan ini menggunakan lampu yang facelift kemudian di custom lagi boy. Jadi ini menggunakan Proji ya. Proji. Dan lampu yang RGB juga. Jadi habisnya kisaran 4 jutaan. Oke, kemudian untuk sein depan nih. Sen depan menggunakan GPA yang full red tapi udah di-upgrade RGB juga sama yang di belakang. Udah RGB ya tadi ya, udah sepaket ya. Itu harganya berapa nih untuk seinnya doang? 650 sen doang. 650. Jadi untuk sein JPA pada NMAX ini harganya 650 boy. Kemudian untuk kita bahas ke repaint dulu nih. Untuk repaint ini menggunakan warna apa nih? Warna oranye. Orange. Orange. Ini biaya repaintnya berapaan boy? 1,3. 1.300.000. Ya. Jadi untuk repaint pada motor ini menggunakan warna orange ya. Jadi makin terlihat lebih gahar nih boy. Karena konsep racing kan biasanya warna yang menyala ya. Ya, benar. Oke, kemudian kita beralih pada bagian board rest. Bordes menggunakan yang standar aja lah. Yang variasi ya. Yang variasi. Untuk harganya 200.000. 200 ribuan. Jadi makin aman banget nih buat kalian yang sering bersepatu mungkin alasnya tajam ya, kayak sepatu pandopel, jadi sulit untuk lecet ya, karena bahannya bukan plastik lagi boy, aluminium ya. Oke, kemudian kita beralih pada bagian kaki-kaki yang ada di depan. Untuk upside down Equinox. menggunakan Equinox. Ya, Equinox. Ini harganya 2.750.000. 2.750 ya. Jadi ini udah PNP untuk NMAX ya. Udah. Kemudian untuk kaliper Kaliper menggunakan Kitako yang gold. Kitako yang gold. Itu harganya 1,4 depan belakang. 1.400.000 depan belakang. Itu udah include bracket apa belum? Belum ya. Jadi bracket di luar harga itu ya. Kemudian untuk bracketnya nih, Bracketnya habis sekitar 300-an. 300-an depan belakang ya. Kemudian untuk selang rem, Selang rem menggunakan TDR yang ABS. TDR yang ABS. Itu harganya 600 langsung pasang. 600 langsung pasang, udah depan belakang ya. Jadi udah sepaket untuk selang rem pada NMAX yang ABS itu harganya 600 ribuan bu. Oke, kemudian untuk disc brake atau piringan cakram nih, Disc brake menggunakan yang TDR. TDR yang floating depan ya. Ya. Itu harganya Beli depan belakang 400.000. depan belakang 400.000. Jadi menggunakan disc brake dari produk TDR boy. Oke, kemudian untuk pada bagian velg nih, Velg menggunakan velg Rossi Daytona. Rossi yang model Daytona ya. Itu harganya 1.150.000. 1.150.000 untuk velg Rossi model Daytona untuk NMAX ya. Kemudian untuk ban Ban menggunakan Maxxis Vitra. Maxxis Vitra Ya. itu harganya 600 depan belakang. 600 depan belakang. Jadi ini udah di upsize dari ukuran standarnya ya. Dan pastinya makin aman boy buat kalian yang suka miring-miring di jalan ya atau manuver-manuver. Jadi ban ini aman banget nih buat kalian karena lebih stabil ya. Ya, begitu. Oke, kemudian untuk monel Monel habis sekitar 500-an lah 500-an ya, sama pelindung knalpot. sama monel yang di belakang ya. Jadi untuk monel-monel pada motor ini habis sekitar 500 ribuan boy. Jadi ini monel menggunakan warna emas ya, Warna gold. warna gold. Oke, pada bagian bawah juga ada perubahan nih boy. Ya, ada. Jadi ini ditambah aksen seperti grill ya atau jaring-jaring ya. Ya, jadi.
Itu habisnya berapa nih? Sekitar 100.000. 100 ribuan ya. Jadi makin terlihat gahar nih pada bagian bawah. Oke, kemudian kita beralih pada bagian standar 1 dan standar double nih. Jadi ini udah di chrome juga nih. Udah di chrome. Itu habisnya berapa nih? Standar 1, standar 2 sama arm habisnya sekitar 800-an. 800 ribuan ya. Jadi untuk chrome arm standar 1 dan standar 2 tuh habisnya 800 ribuan. Jadi itu tukar tambah atau Tukar tambah. Oh, tukar tambah ya. Jadi tukar tambah nambah lagi 800 ribuan, boy. Oke, pada bagian step belakang jadi udah diganti juga nih. Ini menggunakan yang variasi ya. Ya, yang variasi. Itu harganya Sekitar 200.000. 200 ribuan ya. Jadi makin terlihat menawan, boy. Oke, pada bagian air filter juga udah ada veloscope juga nih. Ada Itu harganya sekitar 140.000. 140 ribu ya. Jadi pada bagian air filter juga udah ada veloscope nih. Oke, kemudian kita beralih pada bagian kaki-kaki yang ada di belakang nih. Untuk shock breaker belakang, Shockbreaker menggunakan kopi Holin. kopi Ohlin. Ya, Itu harganya 750. 750. Jadi ini merek aslinya apa nih? Merek aslinya TAD. TAD. Jadi ini kliknya fungsi nggak? Nggak fungsi. Nggak fungsi ya? Rencana mau upgrade juga. Mau upgrade ya? Oke, jadi untuk shockbreaker menggunakan yang kopi Ohlin. Jadi pintas tampak ori ya. Jadi karena belum banyak orang yang tahu gimana sih Ohlin yang asli Sama yang KW. sama yang KW ya. Jadi sulit untuk membedakan nih, boy. Kemudian untuk velg tadi juga sama menggunakan Rossi. Kemudian ban juga sepaket tadi ya. Ya. Kemudian untuk kaliper belakang Kaliper belakang udah satu paket sama paket depan. juga ya. Jadi pada pengereman belakang hampir semuanya satu paket ya. Oke, kemudian kita beralih pada bagian knalpot nih. Knalpot menggunakan R9 Misano. R9 yang Misano. Itu harganya 1.080.000. 1.080.000 ya. Jadi suaranya halus ya. Ya. Ngebas juga ya. Ngebas juga. Ngedagin basang, boy. Oke, jadi ini dia suara knalpotnya. Damn. Oke, kemudian untuk cover leheran knalpot nih menggunakan apa nih, boy? Menggunakan selang fleksibel yang chrome. Selang fleksibel yang chrome namanya ya. Jadi makin terlihat gahar ya. Karena lebih besar kelihatan ya. Untuk diameter makin kelihatan lebih besar, besar. boy. Karena aslinya kan kecil ya. Ya. Oke, jadi itu harganya berapaan? 350 udah langsung pasang. 350 udah langsung pasang ya. Oke, jadi ini menggunakan warna yang chrome bawah. Oke, nah itu tadi tentang fashionnya ya. Sekarang kita beralih pada bagian dapur pacu atau permesinan nih. Untuk permesinan nih apakah udah ada di upgrade nih? Main kirian. Udah di kirian aja ya. Jadi untuk kirian nih habis berapaan nih, boy? Sekitar 900.000. 900 ribuan. Jadi ini untuk di kirian udah di up ya. Itu kisaran nambah berapa persen nih powernya setelah di up? Sekitar 30%-an nama. 30%-an ya. Jadi ini cocok banget nih buat kalian yang suka berkendara dengan sensasi ringan ya. Khususnya buat kalian tipe pengendara yang sering stop and go, boy. Jadi ini direkomendasikan banget nih buat up CVT. Oke, kemudian untuk kedepannya apanya yang akan di up nih? Palingan cuma nama ganti shockbreaker sama nama double disc. Ganti shockbreaker sama nambah double disc ya. Ini karena upside down Equinox udah support untuk double disc ya, boy. Oke, jadi ngomong-ngomong kita kan udah ulas secara detail dan terperinci nih berapa harga per part dan part apa aja yang melekat di motor ini. Untuk keseluruhan nih habis berapaan, boy? Sekitar 30-an lebih. 30 jutaan ya. Jadi estimasi kisaran 30 juta up ya. Asik. Oke, jadi buat kalian yang penasaran up kirian tuh apa aja sih yang diganti, sekarang akan dijelaskan nih sama brother. Oke, bisa dijelaskan sedikit nggak untuk up CVT senilai 900.000 apanya aja yang diganti dan dirubah nih? Cuma ganti pulinya pakai puli Uma Racing sama pir sama mangkok kopling. Jadi puli depan ya, Puli depan pakai Uma Racing. Puma Racing. Kemudian untuk rollernya? Rollernya pakai roller asli pulinya. Oh, jadi udah sepaket ya? Untuk puli dan roller dan sliding pad juga udah sepaket ya? Ini menggunakan produk dari Uma Racing. Kemudian untuk pir torsi? Menggunakan pir PCX. PCX ya? Jadi punyanya yang standar PCX ya? Dan untuk mangkoknya? Mangkok kopling menggunakan yang Kawahara. Kawahara. Jadi makin ringan ya tentunya tarikannya ya. Oke sobat, nah itu tadi pembahasan tentang motor ini. Barangkali ada pertanyaan atau komentar bisa tulis di kolom komentar. Dan jika kalian ingin bertanya lebih intens atau lebih dalam tentang motor ini bisa di follow dan di DM Instagramnya. Apa nama Instagramnya, bro?
Indrayana 666 _ Indrayana 666 _ Jadi nama Instagramnya gue tulis di bawah nih. Oke, sekian video kali ini. Saya Wariski dan ini Indrayana. See you the next video. Psst.